Shalom, saudara dikasih Tuhan. Puji syukur kita boleh kembali datang ke tempat ini untuk kita melayani Tuhan, memuji dan memelihara namanya. Dengan hormat saya undang seluruh jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan pagi ini. Kita mau menyiapkan hati kita untuk kita boleh datang di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati. Kita mau datang bawa
namamu Bapa, kami siap untuk memuji dan memuliakan namamu. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Yesus akan senantiasa menyertai kita. Mari kita sama-sama naikkan
Tuhan kami yang hidup. Ini kami Bapa, kami siap untuk kami boleh memasuki firman Tuhan pagi ini Bapa. Siapkan hati kami Tuhan, untuk kami boleh ditabur oleh benih firman Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh bertumbuh di dalam hati kami Bapa, dan kami boleh menjadi pribadi yang semakin hari semakin baik menyertai Engkau. Terima kasih Yesus. Bila Engkau
Yesus Tuhan. Kau mampukan kami Tuhan, untuk kami mengerti dan memahami isi maksud Tuhan, tujuan-Mu Tuhan, kebenaran-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh berubah Tuhan. Kami tidak sama seperti hari-hari kemarin Tuhan. Kami menjadi manusia yang baru ya Tuhan, yang melakukan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa permohonan kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Kalau kita punya Allah yang luar biasa, yang telah mati di atas kayu salib dan yang telah bangkit pada hari yang ketiga, dan Ia naik ke surga. Allah yang berkarya di dalam kehidupan kita adalah Allah yang tidak mati. Ia adalah Allah yang hidup. Dan di masa kebangkitannya, Tuhan Yesus menampakkan dirinya bukan hanya kepada satu orang, namun kepada beberapa orang, banyak orang. Bukan hanya satu kali, namun beberapa kali Tuhan menampakkan dirinya. Dan ini membuktikan bahwa Ia benar-benar hidup. Dan pagi ini tema khotbah yang akan saya bawakan yaitu kehadiran Tuhan mengubah kami. Yang terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49. Kita akan baca bergantian. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan Bapak Ibu akan membacakan ayat yang genap. Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia memperhatikan mereka sehingga mereka dapat memiliki suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan bagi dalam namanya ditetapkan perbuatan dalam kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diberkati dengan kekuasaan dari Bapa." Amin. Untuk firman Tuhan. Apa yang menjadi latar belakang murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di satu tempat, ya, di Yerusalem? Yang pertama,
Murid-murid memang tahu bahwa mereka harus berkumpul di situ karena itu seperti satu base camp buat mereka. Akan tetapi lebih dari itu, ya, murid-murid Tuhan Yesus merasa sangat ketakutan. Karena pada saat itu mayat Tuhan Yesus juga hilang, dan pada saat itu juga banyak pencurian mayat. Jadi kemungkinan mereka juga takut dituduh mencuri mayat Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus juga takut kepada orang-orang Yahudi yang mengecam murid-murid Tuhan Yesus, ya. Mereka juga takut karena nggak ada pemimpinnya. Kalau biasanya mereka di dalam kesehariannya mereka mengikuti Tuhan Yesus, namun kali ini gurunya, pemimpinnya sudah nggak ada. Mereka bingung apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka kerjakan, karena biasanya mereka hanya mengikut saja, melakukan apa yang disuruh oleh gurunya, yaitu Tuhan Yesus. Ya, kalau peribahasa seperti anak ayam kehilangan induknya, gitu ya. Jadi mereka juga dalam posisi yang bingung, namun mereka juga ketakutan, ya, dengan berbagai hal yang terjadi di sekeliling mereka. Dari cerita ini yang sudah sering berulang kali kita dengar, kita belajar bahwa bagaimana kebangkitan Tuhan Yesus itu, Dia hadir, ya, karena tiba-tiba, ya, Tuhan Yesus berada di tengah-tengah murid-muridnya. Bagaimana Tuhan Yesus menampakkan dirinya, Ia hadir di tengah-tengah muridnya, Dia mengubahkan murid-muridnya. Berarti Tuhan Yesus yang hadir juga di dalam kehidupan kita seharusnya mengubahkan hidup kita. Kita mau belajar bersama-sama yang pertama di dalam ayat yang ke-36. Dikatakan, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Yang pertama kita belajar bahwa kehadiran Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Apa damai sejahtera itu? Damai sejahtera di dalam bahasa Yunani menggunakan kata iren yang berarti perdamaian, damai, ketertiban, damai sejahtera dan ketenangan. Dalam bahasa Ibrani menggunakan kata shalom yang berarti bukan sekedar damai, bukan sekedar hubungan yang harmonis, ya. Artinya hubungan yang harmonis dengan Tuhan, dengan sesama, dengan diri sendiri, dengan keadaan kita, tapi berarti juga utuh, tidak robek, sehat, tidak bau, sembuh, dan bahkan terbebas dan diselamatkan dalam hal ini dari maut. Jadi damai sejahtera di sini berbicara tentang adanya perasaan damai, perasaan tenang, perasaan yang tidak emosi, ya. Keadaan kita sehat, hati kita tidak dipenuhi dengan ketakutan, kekecewaan, kekhawatiran, kita terbebas dari dosa dan diselamatkan dari maut. Jadi damai sejahtera itu adalah satu kondisi perasaan yang terjadi dari dalam diri kita. Jadi damai sejahtera itu tidak ditentukan oleh keadaan di luar diri kita, tidak ditentukan oleh masalah kita, ya. Kalau hidup kita, ya, aman-aman saja, ya, ekonomi kita stabil, ya, pekerjaan oke, bisnis baik-baik saja, ya, keluarga harmonis, suami, istri kita baik, anak-anak kita baik, pergaulannya oke, kita merasa tenang, ya, kita bisa damai, kita nggak emosi, ya, kita bisa boleh dibilang good mood, ya, good mood yang baik, ya, kita bisa bilang terima kasih Tuhan. Hati-hati,
ini bisa saja hanya damai sejahtera yang semu yang belum teruji. Karena damai sejahtera itu kan dari dalam hati kita. Coba kalau kita susah, ya, kita nggak punya uang mungkin ya, kita sakit, bahkan mungkin kita sakit yang nggak sembuh-sembuh, bisnis, pekerjaan kita kayaknya nggak jelas, ya, bahkan mungkin cenderung suram ke depannya, ya. Keluarga kita mungkin morat-marit, ya, suami di mana, istri di mana, ya, kehidupan rumah tangga ribut, cekcok, ya, anak-anak boleh dibilang pergaulannya membuat dia susah untuk dikendalikan orang tua, susah untuk dinasehati. Situasi yang sedemikian rumit, ya, memikirkan hari esok ke depannya bagaimana anak saya ketika sudah saya sekolahin sampai tinggi, udah lulus, kok nggak kerja-kerja, gitu ya. Kalaupun saya udah kuliahin misalnya sampai lulus S1, S2, kok dapat pekerjaannya yang nggak jelas, nggak menentu. Situasi yang demikian rumitnya, masih adakah damai sejahtera itu di dalam hati kita? Kalau tadi murid-murid Tuhan Yesus, mereka takut, mereka bersembunyi, mereka nggak tenang. Bagaimana dengan kita menghadapi realita kehidupan kita? Bagaimana damai sejahtera kita berdamai dengan diri kita untuk menerima satu keadaan yang mungkin di luar dari prediksi kita, ya, di luar dari impian-impian kita? Masih adakah damai sejahtera itu? Nah, damai sejahtera itu sangat penting, karena damai sejahtera itu akan menimbulkan rasa tenang di dalam kehidupan kita. Dan dengan rasa tenang itulah kita dapat mengucap syukur, kita dapat bersuka cita, kita dapat berdoa. Lalu di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 mengatakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jadi bagaimana damai sejahtera itu tetap mengalir, sehingga kita bisa nyanyikan lagu pujian, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ya, walau banyak masalah, walau banyak rintangan, persoalan hidup, hati kita tetap tenang bersama dengan Bapa. Kita melihat Rasul Paulus, ya, di dalam keadaan dia di penjara, ya, ketika dia mengabarkan Injil. Kalau kita baca surat-suratnya, ya, baik yang di Korintus, baik yang di Filipi, Efesus, gitu ya, di dalam surat-surat yang Rasul Paulus nyatakan, itu Rasul Paulus berada di dalam penjara. Namun Rasul Paulus tetap bersuka cita, ya. Dia selalu nyatakan bersukacitalah, ya. Dia nyatakan damai sejahtera Allah menaungimu, mengucap syukurlah, ya. Rasul Paulus dapat menyatakan itu karena ada damai sejahtera di dalam hatinya. Kalau di dalam di dalam Filipi 1 ayat 21, Rasul Paulus nyatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah satu keuntungan. Itu bukan kalimat biasa yang bisa diucapkan seorang ketika dia dalam tekanan. Karena Rasul Paulus itu dia nyatakan, berkali-kali aku dipenjara, dicambuk, disesah, dipukul, dilempari, namun aku tetap bersuka cita. Kenapa? Karena ada damai sejahtera itu. Dia tetap berdoa, dia tetap bisa mengucap syukur dan bersuka cita. Bagaimana dengan keadaan kita? Beberapa waktu lalu kami pergi ke Tangerang, ya, beberapa kali. Dan satu ketika pada hari Selasa pagi-pagi, ya, karena kita mau sampai di sana 3 jam 10,
Namun biasa kan kita kalau di namanya hari libur, kalau personelnya banyak itu ada aja. Kita berangkat jam 8:30 untuk prepare waktu. Saya lihat di Google Map, wah biru, lancar nih, cepet kita sampai. Tapi sampai ke Bonjeruk itu tersendat, ya, macet. Suami saya bilang, lihat Google Map, wah pas dibuka, wah kuning. Waduh, padahal tadi dari Bekasi tuh biru semua ya. Ini kenapa sampai di sini sekarang kuning? Kuning kan tandanya tersendat. Pas saya lihat kuningnya sedikit. Tiba-tiba pas jalan kok masih tersendat. Saya lihat lagi, kuningnya makin panjang. Wah, ada perasaan was-was nih. Ada perasaan takut. Ini kalau kuningnya makin panjang ya kan kita selalu cenderung melihat apa yang di depan mata. Tapi itulah satu perjalanan. Saya pikir wah ini perjalanan hidup kita juga seperti demikian ya. Kalau kita lihat keadaan di depan mata kita, kadang saat ini mulus-mulus saja, wah aman-aman saja, enak. Kita nggak tahu ke depannya. Kadang ada kalau perjalanan itu berantakan ya, jalanan yang bolong gitu ya, jalanan yang macet gitu. Itu bikin hati kita nggak damai, kita was-was, kita nggak tenang. Kita bisa menyalahkan mungkin diri kita sendiri, waduh tadi mestinya bangun lebih pagi. Kita bisa menyalahkan orang lain, kamu sih gitu ya. Kalau di dalam perjalanan, di dalam kehidupan kita pun kita bisa menyalahkan suami kita bisa menyalahkan istri kita bisa menyalahkan anak-anak kita. Tapi bagaimana damai sejahtera itu perlu dan penting ada di dalam kehidupan kita. Dan damai sejahtera itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah sumber damai sejahtera itu. Kalau tadi di dalam ayat 36 Tuhan Yesus katakan, damai sejahtera bagi kamu. Tuhan Yesus yang katakan. Lalu kita berpikir, Tuhan Yesus siapa? Ya. Biasa kan kalau orang yang enggak itu kan dia nyari lagi lebih dalam lagi. Kok Tuhan Yesus bisa katakan damai sejahtera bagi kamu? Siapa dia? Gitu ya. Di dalam Yesaya dikatakan, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi sesungguhnya Yesus Kristus adalah Tuhan, Ia adalah Raja damai. Ia adalah sumber damai sejahtera itu sendiri. Bahkan di dalam Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi betapa pentingnya damai sejahtera itu. Mungkin harta kita, uang kita, ya, jabatan kita bisa memberikan damai sejahtera, tapi itu damai sejahtera yang semu. Karena ketika itu tidak ada, damai sejahtera itu hilang. Tapi di dalam Tuhan, damai sejahtera itu tinggal tetap. Di dalam Yohanes 16 ayat 33, semua itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku, di dalam Tuhan Yesus. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi Tuhan Yesus memberikan kita damai sejahtera yang sejati, sehingga ketika ada badai, ancaman, ya, persoalan dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus hadir memberikan damai sejahtera itu di dalam kehidupan kita. Untuk itu kita harus terus percaya kepada Dia. Kita harus terus mempercayai bahwa Tuhan itulah sumber damai sejahtera kita. Selanjutnya, kebangkitan Tuhan Yesus. Ia hadir, Ia mengubahkanku, Ia mengubahkan hidup saya dan juga saudara, di mana pikiran kita dibukakan oleh Tuhan Yesus. Di dalam ayat 45 dikatakan, lalu Ia membuka pikiran mereka
sehingga mereka mengerti kitab suci. Firman Tuhan yang kita baca terkadang itu hanya sebatas pengetahuan saja, ya. Hanya membuat kita pintar Alkitab, hanya membuat kita hafal Alkitab, ya. Akan tetapi Tuhan Yesus hadir untuk mengubahkan kita, membukakan pikiran kita, sehingga firman yang kita baca itu bukan hanya sebatas makanan rohani bagi pikiran kita, akan tetapi firman Tuhan itu ketika dibukakan, ketika disingkapkan, menjadi satu pewahyuan di dalam kehidupan kita, menjadi pengingat di dalam kehidupan kita ketika kita mengalami masalah dan persoalan hidup kita. Kita melihat berita akhir-akhir ini, ya, yang persoalannya kebanyakan rata-rata, ya, anak Tuhan. Sedih dan miris. Biasanya kita baca firman Tuhan, kita tahu secara pengetahuan tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh, tidak boleh berzina. Tahu lah itu pasti orang Kristen, hafal lah. Jangankan orang Kristen, di luar Kristen pun tahu itu. Tapi bagaimana firman itu bukan hanya sebatas pengetahuan kita, ya. Tapi bagaimana firman itu menjadi rema di dalam kehidupan kita, menjadi pengingat di dalam kehidupan kita, sehingga sebelum kita melakukan satu tindakan, ya, firman itulah mengingatkan kita terus di dalam hati kita untuk kita lebih lagi mempercayai Tuhan. Kita takut Tuhan karena kita ingat firman Tuhan yang berbicara. Pewahyuan itu dibukakan. Berapa banyak orang yang berselingkuh, dia akan jatuh lagi di dalam perselingkuhan. Tapi dia tahu, ya, bahwa berselingkuh itu dosa. Dia tahu. Tapi yang tadi saya bilang hanya sebatas pengetahuan. Tahu, hanya tinggal tahu, ya. Di dalam satu perjalanan, ya, karena saya sering on the road, ya, sering jalan, walaupun hanya mengantarkan suami ke proyek gitu, ya, suka jalan. Di dalam perjalanan, ya, kalau kita mungkin dialami juga sama bapak ibu saudara-saudari, ya, kalau kita jalan, kita nggak nyetir, kita duduk di sebelah, kita lihat ke kanan ke kiri hanya sebagai pemandangan, ya, pemandangan artinya oh. Kalau kita suruh lewat lagi dan kita ditanya toko ini di mana, toko ini, kita akan lupa. Tapi ketika kita jalan, ya, lalu sambil berjalan kita lihat ke kanan, kita baca, ada toko fotokopi. Kita jalan, kita lihat, ada restoran A. Kita jalan, kita lihat, wah, ada toko buku, ada toko kue, ya, ada toko bangunan, ada toko baju, gitu, ya. Satu ketika kita perlu sesuatu, itu menjadi pengingat kita, gitu, ya. Demikian firman Tuhan, pengingat kita. Tapi harus diingat, ketika kita baca, kalau tanpa pewahyuan Tuhan, kita hanya tahu secara pengetahuan, belum mendapat pewahyuan. Kalau mendapat pewahyuan itu kita benar-benar menjadi rema dan kita menghidupinya itu di dalam keseharian kita. Tapi itu satu level yang di atas rata-rata. Kalau kita sudah baca tiap hari, kita sudah mulai menghafal tiap hari, itu adalah tingkat level di atas daripada enggak sama sekali. Lebih baik kita baca walaupun kita belum mengerti, namun kita minta terus pada Tuhan untuk memberikan kita pewahyuan demi pewahyuan. Jadi bagaimana firman Tuhan itu menjadi rema di dalam kehidupan kita,
Sehingga ketika Tuhan membukakan pikiran kita, kita yang tadinya memiliki masalah, kita memiliki persoalan, ya, mungkin kita memiliki sakit hati, kita punya kekecewaan, ya, kita tahu itu ada di firman Tuhan. Kita terintimidasi, kita nggak bisa mengampuni, kita bimbang, kita iri hati, kita marah, kita putus asa, kita lupa akan Alkitab yang Alkitab katakan, atau bahkan mungkin kita ingat tapi hanya sebatas pengetahuan. Tapi ketika Tuhan memberikan pewahyuan di dalam kehidupan kita, kita bukan hanya mengingat saja. Perubahan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita ketika Tuhan Yesus hadir. Ia membukakan pewahyuan kepada kita sehingga kita mengerti firman Tuhan. Ya, firman itu menjadi rema, dan bahkan lebih dari itu kita dimampukan untuk melakukannya. Selanjutnya, kebangkitan Tuhan Yesus. Ia hadir mengubahkan hidup saya dan juga Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di mana kita diingatkan kembali akan tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu untuk kita menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Di dalam ayat 48 dikatakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Jujur saja, ya, di dalam kehidupan kita kadang kita lupa kalau kita punya tugas untuk kita bersaksi. Kita punya tugas, kita lupa bahwa kita harus menceritakan tentang Tuhan Yesus. Kita harus bersaksi mengenai bagaimana kita harus, orang lain pun harus bertobat, ya, harus mengenal Tuhan Yesus, karena Ia adalah Allah yang mengampuni segala dosa-dosa, dan Ia menyelamatkan dan memberikan kehidupan yang kekal. Terkadang kita lupa. Kenapa? Karena terkadang kita hanya berkutat kepada persoalan kita. Kita berkutat dengan diri kita sendiri, bisnis kita, usaha kita. Bagaimana nih caranya supaya usaha saya, bisnis saya ini bisa lancar, bisa maju, bisa sukses, bisa kayak orang-orang yang perusahaannya bisa, boleh dibilang menjadi perusahaan yang besar, bahkan menjadi perusahaan raksasa. Kita berkutat di situ. Kita berkutat di pekerjaan kita, ya. Bagaimana nih caranya supaya saya nggak di posisi seperti ini? Bagaimana saya harus naik jabatan, ya? Apakah saya harus sekolah lagi? Harus bagaimana gitu, ya? Kita berkutat di situ. Sebagai sales, kita berkutat bagaimana nih target penjualan bisa tercapai. Langkah-langkah apa nih supaya saya bisa jual, bisa bukan hanya di Jakarta tapi di Jabodetabek, dan juga sampai Indonesia, sampai bukan mungkin ke luar negeri, ya, ekspor. Kita berkutat di situ. Bagaimana kita bisa menghasilkan uang yang banyak? Caranya gimana nih? Ya, mau usaha apa, bisnis apa, gitu, ya. Kita berkutat dengan sekolah kita, belajar dari pagi sampai pagi belajar. Kita lupa dengan tugas kita sebagai seorang saksi Kristus, atau bahkan mungkin ibu rumah tangga, berkutat tadi di situ karena kerjaannya gak habis-habis, ya. Udah nyuci, mesti nyuci lagi. Udah masak, mesti masak lagi, ya. Udah nyapu ngepel, mesti nyapu ngepel lagi karena berantakan. Berkutat aja di masalah ini. Kita lupa tugas kita sebagai orang percaya. Kita harus bersaksi. Karena bersaksi itu bukan tugas hanya seorang hamba Tuhan, bukan hanya tugas seorang pelayan Tuhan, aktivis gereja, bukan. Itu tugas kita semua sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Karena kita ini adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk melaksanakan amanat agung yang diberikan Tuhan sebelum Ia naik ke surga, yang ada di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19, ya. Jadi bersaksi itu
adalah tugas kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita sudah dimenangkan Tuhan, kita pun rindu untuk memenangkan orang lain. Kalau kita sudah diselamatkan, kita rindu untuk menyelamatkan, membawa berita keselamatan itu bagi orang-orang di sekitar kita. Sehingga kita dapat menaikkan pujian, bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi, bersaksi, bersaksi dan bersaksi, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Jadi bersaksi itu adalah, boleh dibilang apa ya, dengan kita sebagai anak Tuhan itu udah menyatu gitu lah. Sebagai anak Tuhan pun dalam kehidupan kita pun kita bersaksi melalui perkataan kita, perbuatan kita. Jadi orang percaya itu ya dilabelinya ya dengan bersaksi itu gitu. Jadi menceritakan tentang Tuhan Yesus, bagaimana mereka harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, bertobat karena Tuhan mengampuni dosa-dosa dan memberi keselamatan. Kita melihat Petrus, dia adalah murid Tuhan Yesus, ya, yang boleh dibilang murid yang selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bahkan ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, Petrus ada di sana, ya, dari 3 orang murid itu. Kita lihat bahwa Petrus ikut Tuhan dengan waktu yang tidak sedikit, 3 tahun lebih. Ya. Kalau hitungan sekolah itu lulus S1, ya, 3 tahun lebih. Tapi luar biasa, ya, ketika Tuhan Yesus disiksa, ya, di pengadilan, ya, diadili, gitu ya. Petrus yang ikut Tuhan itu bisa takut, ya. Dia nggak bisa bersaksi. Ketika dia ditanya oleh seorang perempuan, ini loh dia yang sering bersama-sama dengan dia, maksudnya dengan Tuhan Yesus. Dia bilang, enggak, aku nggak kenal. Bukan hanya 1 kali Petrus ngomong, aku nggak kenal, sampai 3 kali. Artinya benar-benar Petrus nggak kenal. Nggak kenalnya bukan nggak kenal, benar-benar nggak kenal, nggak pernah ketemu itu, ya. Kalau sampai 3 kali itu berarti nggak ketemu pun nggak pernah, gitu ya. Jadi benar-benar nggak kenal. Tapi yang luar biasa, ketika Tuhan Yesus bangkit, dia hadir di tengah-tengah murid-muridnya. Apa yang Petrus lakukan? Dia menjadi seorang penginjil, ya. Dia bersaksi menjadi seorang penginjil yang luar biasa dan militan. Ia memberitakan Injil kemana-mana. Dan bahkan Petrus rela mati dengan salib terbalik, artinya kepalanya di bawah, kakinya di atas. Jadi untuk menjadi seorang penginjil, berbicara tentang Tuhan Yesus, itu ternyata nggak mudah, ya. Petrus saja yang ikut Tuhan Yesus sampai 3 tahun lebih masih bisa menyangkal Tuhan Yesus. Jadi bersaksi itu nggak mudah, nggak gampang, ya. Membawa orang mengenal Tuhan untuk mengerti kebenaran itu nggak mudah. Kenapa? Karena kita naturnya dosa, ya. Kita egois, kita memikirkan diri kita sendiri, ya. Petrus kan takut karena mikirin dirinya sendiri, karena dia juga ketakutan kalaupun ikut disiksa bersama Tuhan Yesus. Padahal waktu malam perjamuan dia katakan, aku rela mati Tuhan. Coba bagaimana kurangnya Petrus? Tapi itulah, karena kita manusia naturnya dosa, kadang kita memikirkan diri kita sendiri, kita malu, dan bahkan kita takut untuk bersaksi. Maka ketika Tuhan Yesus hadir, dia memperlengkapi. Di dalam ayat 49 dikatakan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku.
Jadi Tuhan Yesus mau memperlengkapi kita dengan apa? Dengan kuasa dari tempat maha tinggi, yaitu Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan Yesus itulah yang ada di dalam kita, di dalam hidup kita, yang akan mengubahkan kita, yang akan memberikan kita kemampuan, kekuatan, bahkan keberanian untuk bersaksi, baik di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, di dalam lingkup pekerjaan kita, bahkan dimanapun kita berada. Untuk itu penting bagi kita untuk kita minta kepada Tuhan agar Ia mencurahkan Roh Kudus-Nya atas kehidupan kita, sehingga kita dimampukan, kita diberi keberanian untuk kita bersaksi, kita membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, kita membawa jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Dan semua itu bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk kesombongan kita, tapi semua itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pagi ini Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus yang telah mati dan Ia telah bangkit dari kematiannya. Ia terbukti, Ia menampakkan diri kepada murid-muridnya, di mana murid-murid menjadi saksi nyata, saksi hidup yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit dari kematiannya dan Ia mengalahkan maut. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah murid-muridnya. Ia juga hadir di dalam hidup kita. Ia mengubahkan kita, sehingga kita memiliki damai sejahtera yang sejati, yang dunia tidak dapat berikan. Ia juga hadir di dalam hidup kita. Ia mengubahkan kita, sehingga kita diberikan kemampuan untuk kita mengerti, untuk kita memahami, bahkan untuk kita melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Ia hadir di dalam hidup kita, mengubahkan kita, di mana Ia mengingatkan kita kembali akan tugas dan tanggung jawab kita yang semula, di mana kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita harus bersaksi, menjadi saksi Tuhan yang luar biasa dan melintang. Sebagai ayat penutup, Filipi 3 ayat 10 dan 11. Filipi 3 ayat 10 dan 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Kita mau bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Tuhan, Engkau sempurna di dalam kehidupan kami, di dalam rencanamu dan karyamu bagi hidupku. Aku menyerahkan hidupku di dalam tangan pengasihanmu. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna. Ini pengakuan kami Tuhan.
kami bahwa kami punya Allah yang hidup, Allah yang hadir. Namun apa artinya kehadiran-Mu kalau tidak mengubah hidup kami? Bila kehadiran Tuhan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan, dalam kami bergereja, mendatangkan damai sejahtera, damai yang terus tetap mengalir dalam situasi dan kondisi apapun. Kadang-kadang membuka mata hati kami bahwa sungguh Engkau ada, hidup bersama kami, menguatkan, meneguhkan, dan firman-Mu menjadi sebuah tanda untuk kami terus tetap taat dan tunduk akan seluruh kebenaran firman-Mu. Jadikan kami saksi-Mu Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan. Berkati Ibu Pendeta untuk yang sudah menyampaikan firman-Mu. Ibu Eva, Tuhan pakai berapi, Tuhan jadikan berkat dan nama-Mu dipermuliakan. Suami putra putrinya dibuatnya berhasil dalam sekolah dan kuliah dan juga dalam pekerjaannya. Kami tahu keluarga yang mencintai Tuhan seperti keluarga ini tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Bapa, terima kasih. Hamba mengangkat tangan bagi seluruh jemaat Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka. Yang berkekurangan Tuhan cukupi dengan cara Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan berikan penghiburan. Yang sakit kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Terus kami berdoa buat Ibu mertua, Tuhan tolong. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami tahu Engkau tahu apa yang terbaik. Terima kasih Tuhan telah memberikan kesembuhan dan kesehatan buat Desi Sinaga, sehingga ia boleh sehat dan boleh kembali melayani pekerjaan Tuhan. Bapak, terima kasih. Kami bersuka cita Engkau hadir di tempat ini. Secara khusus kami berdoa buat saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang pada bulan ini berulang tahun. Hamba tidak sempat menyebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan ditambahkan umur 1 tahun. Mereka tetap setia kepada Tuhan, semakin menyadari hidup yang singkat ini untuk mengabdi kepada Tuhan. Secara khusus doa kami buat Ibu Pendeta Vivian yang hari ini tepat berulang tahun yang ke-62. Diberkati Tuhan dengan umur yang panjang, diberkati dengan damai dan sejahtera sukacita. Dan kami percaya orang yang setia seperti Ibu Pendeta Vivian diberkati Tuhan. Bapak, terima kasih. Kami bersuka cita pada pagi hari ini. Sebentar kami mau kembali, Tuhan menyertai kami sampai di rumah dengan selamat. Namun sebelum kami pulang, kami ingin menunjukkan kasih setia kami dan ucapan syukur kami kepada Tuhan melalui persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, sehingga persembahan ini berarti untuk pelayanan di tempat ini. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Setelah kami kembali Tuhan dari tempat ini, staf gembala akan rapat untuk mengevaluasi dan untuk melakukan tugas yang lebih baik di bulan depan. Tuhan menyertai rapat kami. Terpujilah nama Tuhan. Bimbing kami pulang Tuhan dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Saudara, arahkan mata bulan-bulan dengan berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih setia dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai Maranatha. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.